Nah, lihat saya semuanya. Itu sebabnya, lihat saya. Untuk mencapai kesucian jiwa, maka kita harus telanjang. Kapan kita telanjang? Bisa jawab? Sebutkan 3 waktu kalian telanjang. 1 ketika lahir, 2 ketika mati, hiji deui pura-pura aja. Ya udah nggak usah sebutkan, pokoknya situlah ya. Pura-pura. Kenapa malu? Ini masalah kita. Berbicara kebenaran malu. Padahal ya, mohon maaf, hubungan badan yang dilakukan dengan benar itu akan meningkatkan kesadaran. Itu yang disebut dengan mencapai super consciousness. Nanti kalian harus ada kursus khusus tentang ini. Karena selama ini menganggap hubungan itu sebagai sesuatu yang kotor. Makanya begitu saya tanya, kapan kalian telanjang? Tengaku. Lahir katanya, kenceng. Mati tah nu eta mah cari cing, ngahep-hep. Di situ kita sedang mengalami kesejatian diri. Sebetulnya tanpa busana. Di situ identitas kita hilang. Di situ kita mengalami fana sebetulnya. Kalau benar cara melakukannya. Makanya di negara-negara beradab, seks itu dikenalkan dengan cara yang baik, cara yang benar. Kebanyakan mohon maaf, kita tidak mengerti urusan itu dengan benar. Lalu menganggap itu seakan-akan kotor, hanya sekedar memuaskan, padahal Tuhan tidak mungkin menciptakan itu hanya untuk merendahkan. Justru itu mencapai super consciousness kalau tahu ilmunya. Saya akan buka kursus itu, pasti pendaftarnya banyak. Udah pasti. Kalau urusan ranjang, wah udah. Iya. Untung saja saya sampai hari ini nggak jualan obat kuat. Makanya ada lagu dari Ebit judulnya Untuk Kita Renungkan. Oleh karena itu saya mau nyanyi. Kalau suara saya fals, ya karena saya bukan penyanyi. Mau nyanyi aja udah bagus. Kita mesti telanjang dan benar-benar bersih, suci lahir dan di dalam batin. Tengoklah ke dalam sebelum bicara, singkirkan debu yang masih melekat, singkirkan debu yang masih melekat. Anugerah dan bencana adalah kehendaknya. Kita mesti tabah menjalani. Hanya cambuk kecil agar kita sadar adalah Dia di atas segalanya, adalah Dia di atas segalanya. Kita mesti berjuang memerangi diri, bercermin dan banyaklah bercermin. Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini. Berusahalah agar Dia tersenyum, berusahalah agar Dia tersenyum. Jadi tugas kita di dunia ini membuat Tuhan selalu tersenyum. Makanya agama adalah cahaya, tapi banyak yang menjadikan agama jadi bahaya.
Agama jadinya bukan mendamaikan, malah mengancam. Itulah ketika agama dianut oleh orang-orang yang tidak berkesadaran. Kita harus mewakafkan diri kita untuk membangun kesadaran beragama. Itu sebabnya di dalam agama itu sudah ada yang namanya toleransi. Di dalam agama itu sudah ada yang namanya menghargai dan menghormati perbedaan. Tetapi cara beragama yang kadang-kadang yang keliru. Jadi tidak perlu ada moderasi agama, karena agama sudah moderat. Yang perlu diadakan adalah moderasi beragama. Cara kita beragama harus dibenerin lagi. Kadang-kadang kita menganggap orang lain yang berbeda sebagai musuh, bukan sebagai mitra kita. Jadi harus telanjang. Paham? Nah, sekarang kapan kita telanjang? 1 saat lahir, 2 saat di tempat tidur, dan yang ketiga saat mati. Jadi kenapa ini kok telanjang semua? Hanya orang yang telanjang saat dia mati yang selamat. Kan semua orang juga telanjang. Yes, telanjang secara lahir. Tetapi belum tentu secara lahir dia itu telanjang. Apakah dia sudah telanjang dari kemelekatan dia pada hartanya? Apakah dia sudah telanjang dari kemelekatan dia pada orang-orang yang dicintainya? No, belum tentu. Itulah pentingnya kita di dalam kehidupan sekarang belajar mati, supaya kita bisa melepaskan dari sekarang. Makanya saya selalu mengajak, maaf ya, mungkin di BSI kita banyak sekali, di Bumi Sebatul Yakin banyak kegiatan. Yuk kita ngebangun. Saya cuma mengajarkan kalian untuk telanjang. Karena kalau saya cuma mengajarkan ajaran-ajaran yang cuman enak didengar, hanya baik untuk dibicarakan, akhirnya kita kebanyakan berbicara baik, tetapi tidak melakukan kebaikan. Saya bikin BSI peduli. Ayo kita peduli. Lihat saudara-saudara kita yang tidak mampu. Lihat saudara-saudara kita yang tidak sekolah. Itu yang saya bangun sekarang. Jadi, yuk kalau mau ikut kapal ini, ikuti semua kegiatannya. Karena saya tidak akan mengajarkan yang salah. Saya mengajarkan yang sudah teruji. Karena apa? Karena kita mesti telanjang. Kata Ebit, Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini. Berusahalah agar dia tersenyum. Kapan Tuhan tersenyum? Tuhan akan tersenyum saat kamu juga tersenyum. Kapan kamu tersenyum? Saat kamu bahagia. Saat kamu bahagia, ketika aku bisa membahagiakan banyak orang. Setuju? Oke. Saya sedih sekali dengar cerita dari sahabat-sahabat yang datang ke Panti Werda. Ada seorang ibu bercerita, anaknya dia sekolahkan di sekolah tinggi, bahkan di universitas yang terkenal. Anaknya sekarang sudah menjadi seseorang. Dan ketika anaknya sudah menjadi seseorang, ibunya dititipkan di panti jompo. Dan dia tidak pernah menengok lagi ibunya. Dia sibuk dengan urusannya sendiri. Saya nggak tahu apa yang dia cari. Padahal itu adalah hajar aswadnya dia. Itu adalah ibu pertiwinya dia. Kalau ibunya saja ditelantarkan, kebayang ya orang ini seperti apa. Mungkin orang lain bisa ditelantarkan lebih gila lagi. Ibunya saja yang sakit, merasakan sakit ketika melahirkan dia, yang menumpahkan darah ketika melahirkan dia, yang hampir kehilangan nyawa untuk melahirkan dia, itu saja dia telantarkan. Maaf ya, suatu saat ada jamaah saya mau naik haji, dan ibunya sudah repot, dan ibunya itu kemudian dia titipkan. Saya bilang, kamu belum naik haji aja udah mabrur, udah mabur, bukan mabrur. Belum naik haji aja udah mabur. Tuhan yang mana yang kamu layani?
Bukankah ibumu itu adalah Tuhan yang nyata di hadapan kamu? Tuhan yang gaib kamu cari, Tuhan yang nyata kamu abaikan. Tapi dia tetap aja pergi ke sana. Pulang dari sana tidak berubah. Saya cuma mengatakan, rawat ibumu, itulah hajimu. Itu Hajar Aswad. Kamu memanjat Hajar Aswad di sana berkali-kali, gak ada artinya. Karena kau abaikan Hajar Aswad yang sebenarnya di sini. Itu banyak gak kesalahkaprahan seperti itu? Banyak. Yuk, saya ingin kalian suatu saat membaca buku ini. Buku ini ditulis oleh Osho tahun 2002. Jadi judul bukunya Sex Matters, From Sex to Super Consciousness. Buku ini bercerita tentang bagaimana, ya mohon maaf, hubungan itu bisa meningkatkan kesadaran. Di sini rahasianya. Saya cuma mencuplik sedikit dari buku itu, kata-kata beliau. Coba baca sama-sama, kita baca. Jika Anda berjalan tanpa busana di jalan, orang lain bisa marah pada Anda. Betul? Padahal Anda tidak melakukan apapun. Kemarahan itu bahkan lebih besar dibandingkan kemarahan yang ditujukan kepada seorang pembunuh. Ada seorang pembunuh di jalan, jelas dia pembunuh, merusak orang, menghancurkan nyawa orang, tapi karena pakai pakaian, lalu dianggap orang yang tadi berjalan tidak apa-apa, cuman karena telanjang menjadi masalah. Padahal si pembunuh ini tidak menjadi masalah, padahal sudah membunuh, cuman karena pakai pakaian. Mengapa ketelanjangan semata lebih mengundang amarah dibandingkan tindakan yang jelas merugikan orang lain? Apa pesan dari buku ini? Pesan dari buku ini sebetulnya bagaimana ketelanjangan itu bisa mengantarkan kita untuk melepaskan identitas diri. Dan di situ kita justru akan mengalami super consciousness. Kita akan mengalami puncaknya kesadaran. Ada paradigma yang harus diubah. Kenapa? Ya, karena selama ini, mohon maaf, laki-laki dan perempuan dipisah. Bahkan di sekolah-sekolah tertentu laki-laki perempuan dipisah. Apa yang terjadi? Laki-laki jadi senang ke laki-laki, perempuan jadi senang ke perempuan. Siapa yang melanggar kodrat sekolah itu? Padahal semesta sudah mentakdirkan begitu. Laki-laki senang ke perempuan, ketika sudah ada masalah, laki-laki senang laki-laki, lalu orang tuanya meradang, padahal orang tuanya yang mengizinkan anaknya diperlakukan seperti itu. Jadi kadang-kadang kita ini sudah gampang sekali ya menyalahkan orang lain, dan kita menganggap ketika anak-anak itu tidak melakukan surat menyurat percintaan dan dilanggar hak asasinya, dianggap dia mencapai kesucian, padahal dia sedang dikerangkeng kebebasannya. Inilah karena kita, mohon maaf, masih menganggap urusan cinta ini kotor seakan-akan, bukan sebagai berkah dari semesta. Maaf ya, saya tidak bicara terlalu dalam tentang ini karena nanti banyak yang belum siap untuk menerima pandangan saya. Baca aja bukunya sendiri, nanti simpulkan sendiri ya. Jadi ketelanjangan itu ada 3 kan? Oke? 1 saat kelahiran, 2 saat hubungan, dan 3 saat kematian. Lihat saya semua, kita tidak bisa mengalami pencerahan saat kelahiran. Ada kesempatan besar mengalami pencerahan saat hubungan. Oke? Tetapi itu pun tidak dialami banyak orang, apalagi mengalami pencerahan saat kematian. Ternyata mengalami pencerahan saat kelahiran dan kematian itu hanya bisa dicapai oleh segelintir manusia saja. Peluang yang paling besar sebetulnya mencapai pencerahan ketika di area itu, tapi itu pun tidak banyak yang bisa memanfaatkannya. Akhirnya apa? Di kelahiran tidak mencapai,
di hubungan tidak mencapai, di kematian tidak mencapai. Habis semua kesempatan. Bagaimana caranya di kesempatan yang kedua itu? Disitulah sebetulnya harus ada yang namanya cinta. Dan cinta itu tanpa syarat. Kalau kamu baik pada saya akan baik pada kamu. Kalau kamu setia pada saya akan setia pada kamu. Kalau kamu mencintai saya akan mencintai kamu. Semuanya pangeretan. Nah, hubungan yang semacam itu dasarnya udah jelas tidak mungkin bisa mengantarkan pada super consciousness. Ini masih saya rahasiakan ya, gak dibuka semua, biar penasaran. Enak aja, saya aja belajarnya lama. Jadi, mohon maaf, ketelanjangan yang saya maksud bukan sekedar ketelanjangan fisik sebetulnya, tapi ketelanjangan identitas, merasa diri kita siapa. Coba bayangkan ya, kalau dalam sebuah keluarga seorang suami menempatkan diri sebagai superior dan pasangannya sebagai inferior, dan pasangannya itu tidak dianggap setara oleh dia dan harus taat sama keinginan suami, apapun mau suami harus diikuti. Menurut saya tidak akan terjadi super consciousness. Hanya terjadi pelanggaran HAM. Di situ yang disebut dengan kekerasan seksual. Bahkan istri sedang tidur dibangunkan hanya untuk melayani ambisi dan hawa nafsu seorang suami. Dan kalau tidak pakai dalil-dalil, kalau tidak melayani kamu masuk neraka gitu. Eta istrina keur sare, hees keur tibra diudangkeun. Luar biasa. Bagaimana bisa saling memberi kalau begitu? Hanya searah, ya kan? Iya, hanya searah. Tidak akan terjadi yang namanya peleburan, tidak akan terjadi yang namanya orgasme. Karena orgasme bukan bahasa seks, orgasme itu bahasa spiritual. Tidak akan terjadi peleburan di situ, ya. Yang satu bahkan sambil tidur, yang satu aktif sendiri. Itu sudah kekerasan seksual itu. Tanu seri pang tarik nata pagawean gitu wae. Ini bagaimana bisa mencapai super consciousness? Ini spiritual. Saya bicara spiritual, saya bukan bicara seks. Karena tidak mungkin Allah menciptakan alat kelamin hanya sekedar untuk merendahkan kita. Semua yang Allah ciptakan itu semuanya adalah luar biasa, tergantung cara kita memanfaatkannya. Itu selama ini kita tidak tahu, dan kita juga tidak mau tahu, ya. Makanya oleh karena itu ketelanjangan mengusik ego dan menyadarkan diri kalau manusia tidak boleh menjadi binatang. Karenanya manusia berupaya menutupi ketelanjangannya dengan berbusana. Kan binatang tidak ada binatang pakai baju kecuali di film kartun, ya toh. Iya. Jadi sebetulnya saat kita mengalami ketelanjangan itu, di situ kan sebetulnya ada pelepasan ego pada diri kita. Kita kembali ke fitrahnya. Itulah kita yang asli, tidak menggunakan topeng, tidak menggunakan baju. Karena kalau sudah menggunakan baju, apalagi baju-baju kebesaran, merasa kita status sosialnya lebih unggul daripada orang lain. Selama kalian masih seperti itu, kalian tidak akan mengalami kelahiran telanjang, kematian telanjang. Tidak akan mengalami itu. Makanya ketelanjangan kan dianggap aneh. Jangankan begitu, mohon maaf. Ketika kita rapi menggunakan baju dari ujung rambut sampai ujung kaki, semuanya ditutup. Ketika melihat orang lain aja, mohon maaf, kepalanya tidak ditutup, kita menganggap itu aneh. Padahal keanehan itu yang menciptakan kita sendiri. Karena kita membangun paradigma, kalau ini benar ini salah. Padahal benar salah penilaian kamu sendiri. Sebenarnya nggak ngerti esensinya apa. Betul nggak? Iya.
Tahun 70, tahun 72, 75, ya, anak-anak gadis kita pakai kebaya, pakai kain asli orang Indonesia, salamannya juga begini. Dan sekarang sudah tidak ada lagi, hanya ketika ada upacara adat saja. Tuh, padahal salaman begini itu udah luar biasa. Saya menyaksikan yang mempertahankan ini cuman Bali. Luar biasa. Dan kita tidak merasa sudah kehilangan identitas diri sebagai bangsa yang besar. Dan kita lebih mengagungkan budaya lain daripada budaya bangsa kita sendiri. Dan ketika sekarang ada orang lain yang menegakkan budaya asli Nusantara, malah dianggap aneh. Kita harus telanjang dulu, baru kembali dari titik awal, menata kehidupan bangsa supaya kita kembali kepada jati diri bangsa kita. Para sahabat, di masa ketika binatang dianggap telah berevolusi dan menjadi lebih mirip manusia, ide mengenai ketelanjangan adalah suatu keanehan, dan hal tersebut menimbulkan ketidaknyamanan untuk diri. Maaf, ketika ada sebagian sahabat kita yang menggunakan ketelanjangan sebagai budaya dirinya sendiri, seperti di Irian, malah itu dianggap aneh. Padahal siapa tahu ya, mereka dengan telanjang seperti itu lebih mudah untuk menyatu dengan alam, merasakan alam. Betul nggak? Merasakan hawanya pegunungan langsung dengan tubuhnya sendiri. Siapa tahu mereka bisa jadi lebih spiritualis ya dari yang pakai jaket kayak saya. Nah ini kan, ini saya cuma cerita sedikit aja soal ketelanjangan. Ini bukan cerita seks, tapi saya sedang cerita bagaimana kita bisa melepaskan ketelanjangan. Justru ketelanjangan yang saya maksud adalah ketelanjangan seperti yang dimaksud oleh Ebit tadi yang saya nyanyikan, supaya kita tidak punya kemelekatan lagi. Lahir berkesadaran, hidup berkesadaran, kemudian mati juga berkesadaran. Hal ini berbeda dengan konsep membunuh yang akan tetap menjadikan kita sebagai manusia. Maaf ya, ketika ada orang telanjang, mungkin kita menganggap aneh. Tapi ada orang yang membunuh banyak orang dan masih ngaku manusia karena pakai baju. Itu dianggap biasa. Padahal jelas dia merusak tatanan kehidupan, bukan? Ada orang telanjang cuman nggak karena telanjang, Anda juga tidak terganggu, bukan? Dan dia tidak melakukan apa-apa. Itu dianggap lebih jahat daripada orang yang membunuh, padahal dia sudah jelas membunuh cuman karena hari ini masih pakai topeng, masih pakai baju. Itulah kehidupan. Sudah kebalik-balik ya. Jadi oleh karena itu ya, ada 3 kematian yang bisa membuat manusia terjaga. Ya, 1 ketika lahir, 2 ketika menumbuhkan cinta, dan yang ketiga ketika mati. Nah sekarang saya tarik yang dimensi yang kedua itu, cinta bukan sekedar di tempat tidur tadi, tapi cinta dalam dimensi yang lebih luas lagi. Makanya saya tawarkan nih pada para sahabat, lahir tidak sadar, udah nggak apa-apa. Tetapi ada kesempatan kedua, mari kita agungkan dan gaungkan cinta. Cinta kepada sesama, cinta kepada manusia, cinta kepada hewan, cinta kepada tumbuhan. Dan itu yang diajarkan para leluhur kita, bagaimana mereka mencintai alam, mencintai semesta, bagaimana mereka menjaga keseimbangan alam. Ini jalan yang paling mungkin buat kita. Dan saya jamin, siapapun yang hari ini mudah sekali terenyuh ketika orang lain susah, mudah sekali mengulurkan tangan ketika orang lain minta bantuan, kalian sudah mengambil jalan cinta yang kedua ini luar biasa. Gak apa-apa kita lahir tidak seperti Lao Tzu, gak apa-apa kita lahir tidak seperti Jarasutra yang lahirnya ketawa-ketawa karena berkesadaran. Gak apa-apa, tapi kita masih punya jalan kedua, mencintai. Makanya saya ya di komunitas ini selalu mengagungkan ini yang kedua. Karena apa? Karena saya tahu yang pertama kalian sudah lewatkan, supaya tidak melewatkan yang kedua. Karena kalau yang kedua tidak kalian lewatkan, kalian akan memasuki jalur yang ketiga luar biasa. Dan saya pastikan siapapun yang hidupnya mencintai, maka dia akan dicintai
Dan itu akan menjadikan mulusnya jalan ketiga. Apa itu? Saat kalian mengalami kematian, kalian mati dalam keadaan terjaga. Dan ketika mati dalam keadaan terjaga karena sudah mengamalkan jalan kedua, mencintai, saya yakin kalaupun dia harus lahir lagi, dia akan mengalami keterjagaan walaupun kualitasnya mungkin berbeda. Mencintai lagi, lahir, mati lagi, terjaga lagi, lahir lagi nanti, terus proses evolusi kesadarannya meningkat. Dan itu yang dikatakan walal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi akhirat lebih baik daripada awal, akhir lebih baik dari awal. Sering diartikan akhirat lebih bagus daripada dunia. Lalu kamu mengabaikan semua aspek-aspek dunia, ngaji terus, berkarya tidak, yang dibaca juga cuman Arabnya, gak ngerti isinya. Karena terjebak dari pemahaman itu. Padahal akhir lebih bagus daripada awal. Apa maksudnya? Di masa yang akan datang kita tidak mau kan tidak terjaga, betul? Kita ingin terjaga, terjaga dan terus terjaga. Yuk, bagaimana kita lahir terjaga, hidup mencinta, mati terjaga, lahir lagi terjaga, hidup mencinta. Jadi ini saya tawarkan 3 jalan yang luar biasa. Lahir terjaga, mencinta, dan kemudian mati dalam keadaan terjaga. Ya, gitu. Nah, ketika keterjagaan ini sudah bisa kita peroleh, apa yang selanjutnya bisa kita dapatkan? Oh, ini luar biasa, ya. Jadi, saya kasih tahu, setiap hari jutaan orang mati, mereka hidup dalam kegelapan. Matinya pasti gelap dong. Mereka hidup dalam mimpi, matinya bermimpi juga. Mereka hidup dalam kebodohan, matinya bodoh. Dan itu mereka lewatkan semua. So, kita tawarkan sekarang, mau nggak kita mati kita hidup dalam terang, matinya terang. Hidup di kenyataan, matinya nyata. Hidup dalam kecerdasan, matinya cerdas. Jadi hanya orang yang matinya terjaga, hanya orang yang hidupnya terjaga, yang matinya akan terjaga. Orang yang hidupnya tidak terjaga, matinya juga tidak akan terjaga. Sekali lagi, kalau kita ingin mati dalam keadaan terjaga, maka hidup kita harus dalam keadaan terjaga. Ketika kita hidup terjaga, mati kita akan terjaga. Jadi hari ini saya menawarkan 3 jalan. 1, terjaga saat kelahiran. 2, terjaga saat kita bisa mencinta. Yang ketiga, terjaga saat kita mati. Manfaatkan jalan kedua, karena kesempatan di jalan kedua sangat besar, mungkin bisa kita capai. Mencinta tidak usah selalu dengan harta. Peduli pada orang lain, apapun yang bisa kita lakukan. Disitulah jalan akan terbuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.